Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepada aku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, khususnya keluarga saudara kita, Wisin, yang mengundang kita untuk berkumpul di tempat ini, supaya kita sungguh-sungguh menyatukan iman dan kasih kita, mengundang Tuhan Yesus untuk bisa menghadirkan kembali, yaitu karya penebusannya yang terjadi pada waktu Yesus disalib, yaitu kematiannya, itulah pengorbanan Yesus, dan kemenangan atas kuasa maut, itu kebangkitan. Jadi peristiwa Paskah dulu itu dihadirkan kembali di Ekaristi. Ya, Ekaristi itu tidak mengulangi, tapi menghadirkan rahmat penyelamatan itu terjadi pada saat dirayakannya Ekaristi atau Misa Kudus. Inilah yang mesti harus menjadi kebanggaan bagi gereja, terutama gereja Katolik. Ya, kita lihat Roh Kudus mengatakan banyak pasangan beda gereja, bukan beda agama, beda gereja, mengatakan kita kan Tuhannya sama, kitabnya sama, betul, Tuhannya sama, kitabnya sama, tapi cara menerima Tuhannya beda. Nah, Tuhan kita tapi cara mengimaninya beda. Apa ada orang yang meninggal di tetangga kita itu, ada gereja sebelah itu, kita doakan seperti kita? Caranya beda. Apa yang membedakan? Karena rahmat yang kita terima itu pertama-tama perwahyuan, wahyu, ya. Wahyu itu artinya apa? Allah memperkenalkan diri, itu wahyu.
Jadi Allah memperkenalkan diri pada hari ini pesta pembaptisan Tuhan. Nah, begitu Yesus ya, bertemu dengan Yohanes, Yohanes yang mengakui bahwa dirinya tidak pantas di hadapan Yesus, bahkan membuka tali kasutnya saja dia tidak pantas. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Saya harus menjalani pembaptisan. Dia bersikeras untuk dibaptis. Ini Yesus, Putra Allah, yang dikatakan di sini bahwa bahwa aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutusku. Jadi Yesus melakukan itu karena dikehendaki oleh Bapaknya. Buktinya apa? Begitu dia dibaptis, bukan hanya Roh Kudus, langit terbuka, ya, terbuka, lalu turunlah Roh Kudus di atas Yesus, ya. Dan ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, ini jadi pembaptisan Yesus itu perwahyuan siapa Allah kita, yaitu Allah Bapa yang bersuara, inilah putraku yang terkasih atau anakku yang kukasihi. Lalu Yesus yang membiarkan dirinya dibaptis, lalu ada Roh Kudus. Jadi kita diwahyukan ada Allah juga. Nah, ini satu. Jadi bagaimana kita menangkap pembaptisan Yesus, yaitu pertama-tama perwahyuan Allah. Yang kedua, apakah mungkin Allah itu bertobat? Kan orang yang dibaptis itu orang yang bertobat. Apakah mungkin bahwa Allah itu harus mengakui dosa-dosanya? Karena orang-orang yang dibaptis Yohanes itu sebelum dibaptis kan mengatakan bahwa saya seorang prajurit, apa yang harus saya lakukan? Kamu jangan menagih lebih banyak, apa macam-macam. Orang pemungut cukai juga kata saya pemungut cukai, apa yang harus saya lakukan? Setelah itu dibaptis. Apakah harus begitu? Allah memang tidak berdosa. Allah meskipun ilahi, tapi menunjukkan cintanya yang tanpa batas itu dengan solider. Ya, solidaritasnya sangat tinggi sehingga membiarkan dirinya juga masuk ke dalam ritual manusia, kemanusiaan. Solider ini artinya memasuki semua kondisi manusia secara penuh. Nah, bahkan nanti pada kematiannya juga. Ya, inilah yang menyebabkan kita juga harus melihat, oh, Yesus ternyata dengan membiarkan diri dibaptis mau masuk ke dalam dunia kita. Itulah yang dia katakan, aku datang dari surga, ya, turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tapi kehendak Bapaknya. Jadi apa yang ada di situ? Kerendahan hati yang luar biasa dari Tuhan. Makanya kalau kita beriman itu butuh kerendahan hati, karena Allah itu memperkenalkan dirinya melalui kerendahan hati yang sangat mendalam. Jadi kalau mengatakan, saya bisa tahu Allah itu siapa, nah, lalu kita diajak debat, misalnya ditanyai macam-macam, oh Tuhan kita sama, Alkitab kita sama, segala macam, itu tidak ada kerendahan hati, dan itu bukan Yesus yang menjadi fondasi. Jadi saya juga mengatakan pada banyak orang-orang Katolik, selama kita melihat orang lain itu menjadi sparring partner, tahu sparring partner, kalau ada petinju itu untuk latihan kan kita orang lain itu jadi petinju, jadi itu bukan iman pada Yesus. Iman pada Yesus justru dia mengosongkan dirinya, solider sampai sehabis-habisnya pada kelemahan kemanusiaan. Nah, sekarang kita menghadirkan Yesus yang melaksanakan misinya tadi, perutusan itu sampai sehabisnya di kayu salib. Di kayu salib sering kita juga dikatakan, Yesus ya salibnya kok masih ada hapus,
berarti belum bangkit Yesus. Mereka lupa kalau yang disalib itu bukan hanya Yesus. Siapa saja yang salib? Ada 2 penjahat. Lalu ya kalau nggak ada korpusnya, itu salibnya penjahat atau salibnya Yesus? Jangan-jangan yang dipasang oleh gereja sebelah itu salibnya penjahat. Jadi ini menyandarkan salib dan kebangkitan, kematian dan kebangkitan tidak pernah terpisahkan bagi Tuhan. Justru melalui ini Ekaristi, Yesus mati dalam arti merendahkan diri, sudah mulia di surga, membiarkan kemuliaannya hadir dalam kesederhanaan roti dan anggur. Apakah itu bisa terjadi? Yes, itu terjadi pertama-tama iman kita, lalu nanti Romo menumpangi tangan meminta Roh Kudus mengubah roti dan anggur, dan Roh Kudus itulah tadi dalam bacaan di hari ini yang membuka langit. Nah, Roh Kudus itulah yang turun, Roh Kudus yang sama yang turun di atas Yesus waktu dibaptis, itulah yang membuka langit dan menghubungkan kita dengan surga. Maka kalau kita berdoa untuk saudara kita yang sudah meninggal, berarti kita ingin agar kurban Yesus itu menjadi persembahan kita, menyatukan juga dengan jiwa saudara kita ini, izin sehingga Roh Kudus yang akan menghubungkan surga dengan dunia ini akan menghantar saudara kita ini kepada kemuliaan bersama. Rasanya mudah ditangkap atau susah? Ada Putra, ada Bapa, ada Roh Kudus. Lalu kita yang sudah dibaptis itu ya disebut juga sama seperti itu. Inilah anak yang ku kasihi, kepadanya aku berkenan. Kata-kata yang sama itu terjadi pada saat kita dibaptis. Ya, makanya kita disebut anak-anak Allah, putra-putri Tuhan, ya, bukan hanya umat Allah tapi anak-anak Allah. Dan seringkali kita merasakan bahwa dikatakan adopsi, anak-anak yang diadopsi Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, inilah yang membantu kita juga untuk selalu menghadirkan Tuhan, menghadirkan karya keselamatannya dalam Ekaristi. Semoga bisa memahami bahwa cara kita menerima Tuhan, menghadirkan Tuhan, itulah yang membedakan. Ya, itulah yang membawa kita kepada keyakinan bahwa Gereja Katolik, gereja yang satu, kudus, Katolik, apostolik, itu yang benar-benar bisa membawa kepada persatuan